Selamat malam Bapak Ibu, Om Tante, Kakak dan Adik. Tak terasa kita akan mengakhiri perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 ini. Marilah kita masing-masing melakukan refleksi diri dan juga melakukan resolusi baru untuk memasuki tahun 2022. Selamat beribadah. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang terus kita rasakan tiap-tiap hari. Mari merayakan kebaikan Tuhan di hari terakhir tahun 2021 ini dan bersekutu bersama dalam ibadah online GKI Pondok Indah Jumat 31 Desember 2021 yang dilayankan oleh Pendeta Emeritus Tumpal Tobing. Mohon perhatian untuk pokok-pokok warta minggu ini. Ibadah awal tahun GKI Pondok Indah akan dilaksanakan pada Sabtu 1 Januari 2022 pukul 9 pagi secara online yang akan dilayankan oleh Pendeta Dahlia Vera Aruan. Selanjutnya, bagi anggota jemaat dan simpatisan yang ingin memberikan persembahan syukur akhir tahun, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening yang tertera pada layar monitor atau dalam warta jemaat. Berikutnya, video simulasi ibadah onsite dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadiri ibadah onsite pada tanggal 9 Januari 2022. Mari kita amati tayangan berikut ini.
Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Dan mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Sekolah Sinar Kasih ini berdiri tahun 2010, diawali dengan kita buka TK, 7 tahun kemudian kita buka SMP, dan baru tahun kemarin kita buka SMK. Jadi dari tahun 2010 sampai dengan sekarang kita sudah berjalan sampai dengan 11 tahun. Saya dan suami mendirikan Sekolah Sinar Kasih ini tergerak karena melihat situasi dari lingkungan kampung Cina ini, orang tuanya yang masih kurang ngeh gitu dengan pendidikan, sehingga pada saat itu mereka masih belum bisa membaca, menulis anak-anak, sehingga itu yang mendorong kami dengan kasih Tuhan untuk membuka Sekolah Sinar Kasih. Anak-anak muda yang ikut melayani di sini. Di sini guru-gurunya Bu berkomitmen ya Bu, saya lihat mereka juga diajarkan bagaimana melayani. Contohnya nih Bu, ada 2 murid saya, namanya Grace dan Tiara. Mereka kelas 3 SMP sekarang Bu, tapi mereka bisa mengajar murid kelas 3 SD, adik-adiknya, pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana mereka merespon sekolah gratis diresponi dengan penghargaan yang dalam, seperti balas budi kepada sekolah. Jadi mereka menunjukkan seperti itu, mereka ngajar adik-adik. Kami guru-guru pun juga terbentuk karakter kami, karena memang kalau ngajar di sini tujuan utama kami bukan dapat uang, karena kan memang bulanannya nggak ada, begitu ya. Lebih ke pelayanan. Iya. Dan saya yakin teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain juga lebih ke pelayanan ketimbang mencari uang di sini. Dulunya saya orang tua murid yang cuma nganter anak sekolah. Terus karena saya juga ada kerinduan mengajar, waktu itu ada kekurangan guru. Nah, akhirnya saya diajak untuk berpartisipasi, membantu di Awalnya saya kan latar anak dari awal kan emang di sini bilangnya TK. Saya adalah sebagai aparat negara, kami dari Angkatan Darat. Ya, masuk tahun 70 dapat 200 ribu. Itu pun ya kami bersyukur sesuai dengan kemampuan dari sekolah. Ini sekolah gratis ya, jadi guru-guru tuh nggak memiliki gaji yang normal gitu ya, sehingga tidak banyak guru yang ingin mengajar di tempat ini. Akhirnya saya kayak merasa terpanggil untuk melayani di tempat ini karena mungkin guru-gurunya yang kurang, dan saya juga melihat anak-anak yang menurut saya butuh untuk diajar dengan baik, bukan hanya pintar tapi mengajarkan mereka mengenai karakter yang baik. Saya Yohanes Tarigan, saya sangat berharap ya kalau Tuhan tuh memberkati sekolah ini sehingga banyak anak-anak yang lulus dari sekolah ini boleh berguna bagi bangsa ini, juga boleh berguna bagi Tuhan, dan boleh bergunalah bagi masyarakat dimanapun mereka tinggal.
Jam kehidupan diputar sekali. Tibalah kita di penghujung tahun 2021. Mari sejenak berefleksi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Tuhan berdaulat sempurna atas seluruh masa. Suka dan duka tidak lagi menjadi penting, karena Allah telah memberikan bagi kita anaknya Yesus Kristus. Kini kita dapat berkata, saat ku lemah, aku kuat. Saat ku miskin, aku kaya. Syukur pada Tuhan. Mari melantunkan pujian syukur pada Allah kita. Sungguh layak meninggikan namanya.
Ibadah ini terjadi dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pemilik waktu, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, hidup ini singkat. Sang waktu bagaikan anak panah yang melesat kencang, tidak dapat dilambatkan dan tak dapat dihentikan, apalagi diputar kembali. Tidak bisa. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kitab kehidupan kita ditulis dari lembaran-lembaran kertas yang kita tulis setiap harinya, dari pilihan-pilihan yang kita ambil setiap saat. Ketika berakhir, apa isi cerita kitab kehidupan kita? Adakah kita telah menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kelak pembaca buku kehidupan melihat terang Kristus di dalam hidup kita? Jemaat Tuhan, mari kita bersama memegang jam tangan atau jam yang terjangkau seraya menaikkan pujian, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Anugerah Tuhan, hidupmu
Rutinitas kerap menelan kehidupan. Rutinitas membelenggu kreativitas. Hidup berjalan apa adanya, tanpa makna. Hidup penuh tanggung jawab, hanya sekedar slogan di awal tahun. Apakah di penghujung tahun ini, saat kita mengevaluasi hidup selama setahun ini, hanya penyesalan yang akan muncul? Jemaat, silakan mengambil kertas dan bolpoin atau alat tulis. Silakan kita akan menuliskan hal-hal yang telah kita lakukan berulang-ulang secara rutin dan nyaris kehilangan makna dalam perjalanan hidup sepanjang tahun ini. Silahkan tuliskan apa yang sudah kita lakukan berulang-ulang. Mari kita menaikkan pengakuan dosa. Saat ini ya Tuhan, kami telah tiba di penghujung tahun. Tentu kami mau bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk mencoba kembali sesuatu yang baru, kesempatan untuk hidup berelasi dengan Tuhan, kesempatan untuk melihat karya-karya Tuhan. 1 tahun hampir saja berlalu ya Tuhan. Ada banyak peristiwa yang telah Tuhan hadapkan kepada kami, kepada setiap pribadi. Dan Tuhan yang tahu persis apa yang telah kami lakukan. Mungkin saja kami menyembunyikan apa yang kami lakukan di depan orang, bahkan di depan orang yang kami kasihi, di depan keluarga kami, di depan sahabat kami. Tetapi tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Ampuni Tuhan kalau apa yang kami lakukan telah menyedihkan hati Tuhan. Ampuni ya Tuhan, meski kami sudah setiap minggu mendengarkan firman-Mu, bahkan setiap hari merenungkannya, tapi selalu saja ya Tuhan, kami tidak dapat melaksanakannya. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, apalagi yang kami harapkan? Kami takut Tuhan untuk jalan. Kami takut Tuhan untuk kembali melakukan dosa kami Tuhan. Bapa di surga, lihatlah kepada umat-Mu. Lihatlah kepada jemaat-Mu satu persatu dalam pengakuan dosa mereka ya Tuhan. Ya Bapa, terimalah pengakuan dosa kami.
terima kasih atas kemurahan pengampunan-Mu bagi kami. Amin. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudaraku, jika kita telah diperdamaikan dengan Allah dan menjadi milik Allah, marilah kita hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain. Mari kita saling menyampaikan salam damai. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mohon pertolongan Roh-Nya yang kudus, agar Roh inilah yang akan membukakan bagi kita rahasia firman Tuhan, yang akan menjadi bekal dalam hidup kita di tahun yang akan datang. Mari kita menundukkan diri dan berdoa. Kalau bukan Tuhan yang berfirman, maka sia-sialah kami mendengarkan orang yang menyatakan firman-Mu, ya Allah. Pada saat ini kami menyaksikan, bahkan mendengarkan dan mencoba untuk memahaminya. Namun di saat yang sama ada begitu banyak suara di sekitar kami. Ada begitu banyak godaan pikiran kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami ingin supaya pesan ini pada tutup tahun ini sungguh-sungguh boleh menjadi satu bekal dalam perjalanan kehidupan kami. Menjadi terang karena kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di depan kami. Semuanya gelap, semuanya misteri. Namun bersama dengan firman-Mu, bersama dengan Tuhan, kami akan berani melangkah memasuki tahun yang baru 2022. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami ini. Amin. Satu Raja-Raja 3 ayat 5-14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau.
Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Maka sekarang demikianlah hamba-Mu ini, berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu ada yang baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. Dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan ataupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan mereka dengan segenap hati. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba kita rasakan di dalam kesadaran kita sementara kita duduk. Pahamkah kita, sadarkah kita bahwa Tuhan memberikan anugerah di dalam kehidupan kita? Suatu anugerah yang diberikan selama 364 hari. Anugerah yang mestinya punya arti, mestinya punya makna dalam kehidupan ini. Tetapi karena kita terjebak, saya katakan terjebak ya. Saya yakin Anda nggak mau. Kalau Anda tahu pasti Anda tidak mau masuk dalam jebakan itu. Seperti yang tadi film kartun tadi ya, menarik sekali. Itulah yang kita lakukan disadari atau tidak disadari. Setiap hari kita melakukan sesuatu yang rutin kita lakukan. Pagi hari bangun, lalu mulai bersiap ke kantor, lalu mulai naik bis dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya semuanya melingkar, berputar, bergerak seperti itu. Lalu pertanyaannya bagi kita semua adalah selama 364 hari itu, apa maknanya Tuhan memberikan kita kehidupan? Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir, kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini, besok kekhawatirannya sendiri. Dan saya mau mengatakan bahwa setiap hari Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang baru. Tetapi karena kita berjalan rutin, maka kita tidak melihat apapun yang terjadi. Nggak melihat karya Tuhan, kita cuma melihat apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itulah tema kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik. Melampaui rutinitas. Melampaui berarti dengan keberanian. Perlu keberanian untuk melangkah. Saya teringat pada seorang perempuan yang sudah sakit selama 13 tahun. Ada di dalam firman Tuhan, cerita ini menarik sekali. Melampaui ketakutannya, dia akan menjamah jubah Yesus. Masih ingatkah Anda? Ketakutan diusir, ketakutan tidak diterima, ketakutan dicampakkan, ketakutan akan oleh para murid, dicegah. Tapi imannya, saudara, imannya melampaui ketakutannya. Sehingga ia bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Ini mungkin cerita yang berbeda, tapi saya teringat tiba-tiba tentang kisah yang luar biasa ini. Demikian juga dengan tema kita, mari kita perhatikan, melampaui rutinitas, mestinya ada sesuatu, ada something yang baru, ada makna dari setiap rutinitas yang kita jalankan setiap hari. Dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, resolusi, betul ya? Setiap akhir tahun, setiap tutup tahun, ya, selalu kita di mana-mana dicanangkan, jangan lupa loh membuat resolusi untuk tahun yang akan datang. Resolusi dibuat lalu tahun 2022, tahun yang baru nanti kita akan kembali masuk dalam rutinitas. Lalu resolusinya tiba-tiba nanti kita buat lagi lah tahun depan. Karena resolusinya ternyata kok nggak jalan ya. Resolusi adalah satu permintaan, satu permohonan jemaat Tuhan. Kalau Anda memohon kepada Tuhan, Anda mesti pertanggungjawabkan. Apa yang Anda dan saya lakukan selama 364 hari itu, hari ini mari kita bersama-sama mengevaluasi diri, membuat satu cermin, melihat melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Bagaimana hidup saya? Apakah hidup saya seturut dengan kehendak Tuhan? Mari jemaat Tuhan, kalau Anda takut, saya pun juga mengalami ketakutan. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Anda dan saya hari ini masih diberikan anugerah kehidupan. Itu yang paling penting. Dan oleh sebab itu kita masih punya kesempatan untuk mohon pengampunan. Dan kembali kita masih punya kesempatan untuk melihat karya-karya Tuhan.
Menurut saya ini luar biasa sekali. Hari ini kita mau membaca, atau kembali kita akan mengupas, memahami 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14. Saya coba bacakan sedikit di sini. Permulaannya tadi ayat 5 dikatakan demikian. Kalau ada Alkitab boleh silahkan dibuka. Ini menarik sekali. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Mari kita perhatikan yang sekarang ini. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wow, ini luar biasa. Karena firman Tuhan katakan Allah menampakkan diri. Nah ya. Jadi bukan Salomo yang terlebih datang kepada Tuhan, tapi Allah yang punya inisiatif untuk menampakkan diri kepada Salomo. Artinya Tuhan pengen campur tangan dalam kehidupan Salomo. Dan ini juga terjadi pada kehidupan Anda dan saya. Persoalannya adalah apakah Anda dan saya peka atau pekok. Kalau pekok itu bahasa Jawanya ya pekok ya, maksudnya ada Tuhan di sana tapi kita nggak melihat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita setiap hari, ya, setiap hari Allah hadir dalam kehidupan kita, punya inisiatif datang dalam hidup kita. Persoalannya adalah, pertanyaannya adalah apakah saya memahami dan melihat kehadiran Allah dalam kehidupan saya. Saya akan masuk pada ayat yang 9. Ini menarik. Ketika Tuhan mengatakan kepada Salomo, apa yang kamu minta Salomo? Nah ini kan, ya. Masih ingat Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 7 juga mengatakan, mintalah, kan gitu ya. Mintalah, mintalah. Saya pernah tuh ketemu sama seseorang, saya bilang minta. Ah enggak lah Pak, ini kan masalah kecil, enggak masalah. Nanti bisa jadi masalah besar. Mintalah. Enggak Pak, masa gini aja minta sama Tuhan? Mintalah. Nah kan, kita yang sok tahu kan ya, pakai pikiran kita sendiri kan, itu yang terjadi. Tuhan mengatakan mintalah, maka kepadamu akan diberikan. Kita nih yang tawar-menawar. Bahkan yang sekecil apapun kita minta, Tuhan minta jangan sampai kena COVID Tuhan. Enggak, tenang aja, udah santai aja, enggak apa-apa COVID. Minta. Disuruh minta, tapi kita kan gaya. Enggak masalah kok, Tuhan tahulah. Sebelum saya berdoa juga Tuhan tahu. Tapi ada firman yang mengatakan mintalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, menarik ini. Apa yang Anda minta itu keinginanmu munculnya dari hatimu. Hati ini kalau dalam bahasa Yunani dia kardia, yang artinya adalah cahaya seluruh kehidupan. Maka Yesus mengatakan, di mana ada hartamu, disitulah hatimu berada. Kalau hartamu pada keluargamu, maka hatimu akan di sana. Kalau hartamu pada pekerjaanmu, maka hatimu akan di sana. Kalau hartamu pada karier, pada posisi, pada kekuasaanmu, hatimu ada di sana. Kalau hartamu ada pada Tuhan, ada pada anugerah Tuhan, ada pada pengampunan Tuhan, maka disitulah hatimu berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda minta? Hati-hati, mari kita belajar dari Salomo. Jangan sampai kita keliru minta. Ya, kalau keliru minta itu ya tunggu saja kapan akan diberikan sama Tuhan ya. Mintalah, orang udah diajari loh. Ini loh kalau mau minta formatnya kayak gini. Enggak gaya kita, Tuhan saya minta dong ondel-ondel. Saya minta dong Tuhan kalau boleh mercy. Saya minta dong Tuhan kalau boleh kijang yang seperti ini. Saya minta dong rumah yang seperti ini. No. Belajarlah dari firman Tuhan ya. Formatnya seperti apa? Berantakan semua dilihat nih. Karena terlalu banyak harta nih dalam Alkitab saya. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Dia mengajarkan apa formatnya apa. Ini loh formatnya. Salomo mengatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu
dengan dapat membedakan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya berikan warna kuning. Apa luar biasanya hati yang faham menimbang perkara? Karena hati adalah cahaya kehidupan. Oleh karena itu, biarlah kiranya terang Tuhan, cahaya Tuhan ada di dalam hati kita, sehingga mata kita, pikiran kita, semua yang kita hadapi dalam kehidupan ini, itu semua ada di dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Ini menarik ini. Ayat 10 dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Udah jelas ya. Mintanya yang jelas, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan itu tertarik untuk memberi yang lain. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan kuberikan kepada kamu. Ini kuncinya di sini. Mintalah kepada Tuhan supaya hati kita diberikan terang, diberikan pencerahan, diberikan kedamaian, ketenangan. Kadang kita kan kalau pas sakit kan kita minta, Tuhan berikan aku kesembuhan. Kayaknya keliru deh itu ya. Kayaknya loh ya. Boleh-boleh saja sih gak apa-apa. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya, Tuhan sertai aku. Karena aku gak bisa mengubah keadaan ini. Ini ada di dalam hak-Mu. Ini ada dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Namun kalau boleh Tuhan, aku minta supaya Tuhan memberikan pencerahan, ketabahan, kekuatan ekstra, dan terlebih lagi penyertaan-Mu. Ini jemaat Tuhan. Kunci yang utama, belajar dari Salomo, yang dia ingin bukan harta, bukan kekuasaan, bukan karier, tetapi hati yang dipenuhi pencerahan, yang dipenuhi penyertaan Tuhan. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Tuh kan, langsung dikasih sama Tuhan. Karena kita mintanya benar. Kalau mintanya salah ya gak dikasih-kasih kan. Mintanya benar langsung dijawab oleh Tuhan. Aku melakukan seperti yang kamu inginkan. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Wah, ini luar biasa. Anda tidak bisa beli di pasar atau di mall dimanapun juga. Gak bisa. Anda tidak bisa mendapatkannya di universitas dimanapun, nggak bisa. Anda tidak bisa mendapatkannya dengan kepandaian Anda, nggak bisa. Ya, ini cuma dari Tuhan. Nah, ini luar biasanya. Apa sih itu? Belum tahu kan? Maka minta itu. Ya, supaya tahun 2022 Anda boleh menikmati kehidupan, bukan kehidupan yang rutin, tapi kehidupan yang punya makna setiap harinya. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena ada pencerahan untuk hati dan pikiran kita. Ini nih, ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Ya, ini masih ingat ya. Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan, ditambahkan kepada kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang sangat penting. Jangan salah minta. Karena yang Tuhan pengen adalah supaya kita mencari Dia. Karena Dia bisa dijumpai setiap hari dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat pada firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang tertulis demikian. 2 Timotius ayat 3 pasal 3 ayat 16. Boleh dicatat ya, saya lupa nyatat di sini Bu Bapak ya. Ini penting sekali, 2 Timotius 3 ayat 16. Ini kunci juga. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini bukan cuma teori. Ini diberitahukan oleh Rasul Paulus di dalam pengalamannya dengan Tuhan. Ini adalah hasil kesaksian Rasul Paulus yang diberitahukan kepada jemaat pada saat itu. Ini loh, pakai ini. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Lalu kita mengatakan, ya udah, saya baca aja Alkitab. Ini kan tulisan yang diilhamkan oleh Allah. No, bukan. Yang tertulis di Alkitab itu tulisan biasa, kata-kata kalimat yang biasa. Dan biasanya kita mencoba mendalaminya sendiri dengan pikiran kita. It's okay, gak ada masalah. Tetapi itu gak cukup karena belum diilhamkan oleh Allah. Loh, ini saya belajar lagi nih ya. Kalau baru sampai pada pikiran saya, pengertian saya, pemahaman saya, belum cukup. Karena tulisan itu harus diilhamkan oleh Allah. Artinya apa? Kok susah banget sih Pak? Enggak, gampang. Tulisan itu, firman Tuhan itu akan menjadi terang bagi jalan kita ketika firman itu disertai oleh Tuhan. Ketika kita membaca firman itu, pada saat itu ada Roh Kudus yang menyertai. Jadi bukan pengertian kita sendiri. Karena kalau pengertian sendiri, bagaimana kita mau sampai kepada yang namanya kebenaran? Maka tadi ya, dalam perjanjian baru, kuncinya di sini dalam Yohanes 8 ayat 12, baru saja kita merayakan Natal, Yesus turun ke tengah-tengah dunia dan dia mengatakan kepada seluruh dunia, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas ya jemaat Tuhan? Anda dan saya sama. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Semuanya masih teka-teki. Semuanya masih misteri. Semuanya masih gelap. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Kalau saudara dan saya berpegang kepada Yesus, maka kita akan berjalan dengan terang Tuhan. Nah ini dia. Kita akan berjalan dengan terang Tuhan. Apakah lalu kemudian kalau saya berjalan dalam terang Tuhan, saya tidak akan melakukan kesalahan? Siapa yang gak bisa melakukan kesalahan? Rasul Paulus mengatakan ada duri dalam dagingku. Bahkan ketika terang Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita pun masih bisa jatuh. Kita pun masih belum bisa terus melihat yang terang. Kenapa? Karena sok tahu. Karena sok tahunya kita, Tuhan katakan maju ke depan, kita ke kanan. Tuhan katakan ke kanan, kita ke kiri. Tuhan bilang ke samping, kita malah mundur. Kan gitu ya. Yang seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kita melakukan apa yang saya inginkan. Padahal saya sudah menyerahkan hidup pada Tuhan. Ini gak gampang kan? Tapi gak apa-apa. Latihlah dirimu untuk beribadah. Karena itu sangat penting. Ya, latihan ibadah itu artinya apa? Latihan menghadirkan Allah setiap saat dalam kehidupan kita. Jangan menggunakan pemahaman atau pengertian kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini saya titipkan untuk kita semua. Kita gak pernah tahu. Jangan percaya pada ramalan apapun. Kita gak pernah tahu. Tapi waspadalah selalu karena Yesus mengatakan, aku akan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi kalau ada gempa, kalau ada akhir zaman, ada segala macam tetek mengek yang kita gak tahu, peperangan dan lain sebagainya, tetaplah tenang dan waspada. Ketika usaha kita mengalami kesulitan, ketika pekerjaan kita mengalami kesulitan, ketika rumah tangga kita mengalami permasalahan, ingat, akulah terang dunia. Apa yang Anda minta? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kali saya teringat kata mempertanggungjawabkan,
Ini satu kalimat yang membuat saya bertobat. Waktu itu saya tidak mengenal Tuhan, nggak ngerti. Karena cerita tentang Tuhan itu saya ketahui bahasanya bahasa Batak, jadi saya nggak ngerti, ngomong Jawa ya. Tapi lalu hal yang sangat menarik adalah di dalam ketidakmengertian saya yang pertama Tuhan datang. Dan melalui seseorang teman saya dia mengatakan, oke, tahukah Anda bagaimana Anda akan mempertanggungjawabkan hidupmu nanti kalau kamu berhadapan dengan Tuhan? Sudahkah kamu memikirkan dengan baik? Waduh, semua kata nggak ada masalah. Tapi ketika teman saya mengatakan hal yang satu ini, saya pura-pura nggak dengar. Tapi ternyata dia masuk ke otak saya, masuk ke dalam hidup saya, dan saya tidak bisa menghindarinya. Meski pakai guling, pakai semua, saya tutup semua. Pakai doa yang saya pahami, doa kebatinan dan lain sebagainya, tetap nggak bisa hilang. Dan sekarang saya tanya sama ibu bapak dan saudara, apa yang Anda lakukan tahun ini? Dari mulai Januari tanggal 1, sudah siapkah Anda? Beranikah kita mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan? Mari kita katakan berani. Iya Tuhan, meski kita penuh dengan kelemahan, meski kita penuh dengan kerapuhan, tapi percayalah, kalau Anda dan saya masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, itu artinya saudara, kita masih mendapatkan anugerah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Manfaatkan kesempatan ini jemaat Tuhan. Jangan sampai Anda ketinggalan sepur. Maksud tahu ya, jangan sampai Anda ketinggalan Allah berjalan sendiri ke depan. No, Allah menunggu setiap hari. Karena dia ada di samping Anda, kiri kanan, di depan, di belakang. Oleh sebab itu, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai Anda. Anda mau lari kemana? Silahkan lari. Dan Tuhan ada di sana. Jadi gak usah lari. Menyerahkan diri aja. Minta tuntunan dia. Maukah Anda tidak lagi, Anda dan saya maksudnya ya, tidak lagi hidup dalam rutinitas. Tetapi mari kita memaknai setiap hari dalam hidup kita. Kalau besok kita mulai masuk tanggal 1, mari kita memulainya dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat apa artinya hidup hari ini, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Dan kita akan melihat bagaimana iman kita melampaui ketakutan kita, melampaui kegelapan yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Umat Tuhan, mari bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat, kita menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati menaikkan doa syafaat dan nanti kita akan menutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami sungguh beruntung ya Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang hadir bersama-sama dengan kami di dalam keluarga-keluarga kami, dalam rumah tangga kami, bahkan di kamar kami, dimanapun kami berada, Tuhan ada di sana menunggu dan menyapa kami. Ya Tuhan, ajarilah kami agar pada tahun 2022 kami boleh melampaui rutinitas, sehingga kami dapat memberikan makna, bukan melarikan diri dari makna itu, melainkan selalu punya relasi yang dekat dengan Tuhan yang akan mengajar kepada kami untuk semakin memahami apa yang kami kerjakan, apa yang kami berikan dalam pelayanan, apa yang kami lakukan bersama dengan keluarga kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Seperti Salomo, berikan kami hati yang faham untuk menimbang segala perkara. Akan ada banyak perkara, akan ada banyak suara-suara pada tahun 2022. Namun firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami, agar kami minta kepadamu, lihat jemaat-Mu Tuhan, meminta kepada Allah, agar Tuhan memberikan hati yang akan menerangi kehidupan kami untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Ada bencana, ada permasalahan pandemik. Kami nggak tahu Tuhan, apakah tahun yang akan datang sudah akan mereda dan mereda, landai, atau semakin menakutkan. Itu semua rahasia Tuhan, itu semua misteri
namun kami punya pegangan. Ini yang kami pegang, yaitu kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh berjalan dengan firman-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Firman-Mu yang akan memberikan kami pemahaman apa yang harus kami lakukan dengan usaha kami, dengan rumah tangga kami, dengan pelayanan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, lihatlah juga kepada saudara-saudara kami yang baru saja terkena bencana Gunung Semeru dan bencana banjir, dan masih banyak lagi yang lain. Kami tidak tahu Tuhan apa di balik rahasia rancangan-Mu itu. Namun ajari kami supaya kami juga terpanggil untuk melakukan sesuatu, bukan hanya menyaksikan dan merasa kasihan. Ajari kami Tuhan untuk berani bergerak, berani berkorban, berani melakukan sesuatu. Karena mereka hanya melihat Tuhan ketika Tuhan memakai kami sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kehadiran-Mu. Lihat jemaat-Mu ya Tuhan. Dengarkan seru doa jemaat-Mu, permintaan mereka, doa syafaat mereka. Mungkin saja doa kami keliru Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun supaya doa-doa kami boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami serahkan gereja-gereja Tuhan. Kami serahkan khususnya gereja GKI, khusus lagi GKI Pondok Indah. Agar kami boleh terus menjadi berkat untuk kehidupan sesama kami. Agar kami boleh lebih berani melangkah, melampaui rutinitas pelayanan kami. Berikan kami pencerahan Tuhan, supaya kami berani melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melampaui pelayanan yang sudah kami lakukan pada tahun yang lalu. Demikian juga dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan keberanian kepada jemaat-Mu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa khususnya untuk Pak Jokowi, para menteri, untuk pemerintah yang sudah Tuhan pilih. Kami tahu semakin hari bukan semakin mudah, namun semakin sulit. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mendukung bersatu hati. Mohon kiranya Allah memberikan perlindungan, kesehatan, hikmat kepada Pak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, semua, supaya mereka juga punya hikmat dari Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk keluarga, saudara kami, sahabat kami yang saat ini terpapar sakit, apakah kena COVID atau sakit yang lainnya. Di saat mereka mengalami situasi yang kritis, kami tahu Tuhan mereka semakin dekat dengan Engkau. Biarlah kiranya kekuatan Allah, kekuasaan Allah, keramah tamahan Allah boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Saat ini mereka mendengar Tuhan, dan mereka meminta sesuatu kepadamu. Mari Tuhan, dengarkanlah permohonan permintaan mereka. Tuhan, bolehkah kami juga minta untuk saudara kami yang tim produksi yang telah melayani selama 1 tahun ini. Mereka yang telah memberikan hati, jiwa, pikiran. Tuhan berkati Tuhan. Sertai Tuhan. Dengar apa yang menjadi permintaan mereka. Para pemusik, liturgos, semua Tuhan yang telah ambil bagian untuk melayani Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan memberikan hati kepada jemaat untuk mulai belajar berani melayani di tahun 2022. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Kami yakin dan percaya Allah sudah mendengarkan doa-doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hikmat Salomo tersebut mendorong kita untuk selalu melihat keluar diri sendiri, mencari cara untuk melayani orang lain, dan bersikap murah hati. Kemurahan hati kita menunjuk kembali kepada Allah yang telah memberikan segala hal yang baik. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan scan QR Code di layar atau melalui transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh memelihara dan mengasihi kami sepanjang tahun 2021 yang akan segera berakhir. Saat ini kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, dan kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat dan dipergunakan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelola, memberikan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelolanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan memegang lilin atau senter sebagai simbol terang dunia
dan mengingat pesan dari firman Tuhan tadi sambil kita menyanyikan Yesus berpesan. Sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilimu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kamu adalah terang dunia. Hidupmu bak pelita yang diletakkan Allah di atas kaki Dian, supaya dapat menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihatnya dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Kami siap bersinar semakin terang bagi Kristus. Jalanilah hidupmu dengan senantiasa memohon hikmat Tuhan. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.
hokiku benar nyata, tahu takut benar kendalam, yakin bisa melampauinya. Sahabat, saudara tercipta, dia datang, dia datang, relakan diri tempat dinginnya Bapa. Dan dia datang, demi cinta melampaui semua.